menyiapkan limbah ke dalam sebuah ember dan mengisinya ke dalam toples sebanyak 2 liter. Lalu mengamplas elektroda dan membersihkannya hingga bersih. Kemudian merangkai alat filtrasi dengan bantuan pompa vakum. Kemudian memfiltrasi sampel limbah sebanyak 2 liter sehingga pengotornya tersaring, lalu mengambil endapan basahnya dan dikeringkan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius hingga mendapatkan endapan kering. Untuk penentuan kurva kalibrasi spektrofotometri, dilakukan pengenceran larutan baku untuk menentukan konsentrasi lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran nilai absorbansi yang diukur dengan panjang gelombang tertentu, di mana sampel limbah dimasukkan ke dalam spektrofotometer lalu diukur dengan panjang gelombang tertentu dan akan menghasilkan nilai absorbansi yang diketahui. Yang selanjutnya adalah merangkai elektroda, di mana elektroda ini sudah dicuci dan sudah dibersihkan dan juga sudah diukur panjang dan lebarnya. Lalu elektroda ini dimasukkan ke dalam sampel limbah. Selanjutnya adalah merangkai kabel, di mana kabel yang sudah disediakan akan dihubungkan dengan elektroda yang sudah terpasang. Selanjutnya akan dialiri arus listrik selama variasi yang telah ditentukan, di mana variasi yang telah ditentukannya berupa 30 menit dan 60 menit. Ketika 30 menit, rangkaian listrik akan dicabut, lalu setelah 60 menit juga akan dicabut rangkaian listriknya. Lalu setelah itu dilakukan pengendapan selama 23 jam. Setelah proses pengendapan selama 23 jam, akan dihasilkan endapan pada proses elektrokoagulasi, di mana setelah itu akan dilepaskan elektroda-elektroda yang tersambung pada limbah. Kemudian memfiltrasi hasil dari pengendapan elektrokoagulasi selama 23 jam didapatkan berupa endapan basah yang nantinya akan dikeringkan dengan menggunakan oven pada 100 derajat Celcius hingga mendapatkan endapan kering. Selanjutnya yaitu metode jar test. Yang pertama, menyiapkan limbah 2 liter terus cek pH dan absorbansinya. Selanjutnya melakukan pengadukan cepat selama 4 menit. Selama pengadukan cepat menambahkan pH di menit ketiga. Dilakukannya penambahan pH pada metode jar test diperlukan untuk mengkoagulasi partikel-partikel tersuspensi di dalam air dan menyebabkan berwarna keruh. Lalu pengadukan lambat selama 2 menit, kemudian toples dikeluarkan dan diendapkan selama 45 menit. Selanjutnya membuat larutan KOH, di mana untuk larutan KOH ini dibuat sesuai dengan jumlah variasi yang diberikan. Lalu memasukkan larutan KOH dengan mengecek pH dan pH-nya yang harus dapat 7, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7. Setelah pH mencapai 7, lalu larutannya dikeluarkan dan diendapkan kembali. Selanjutnya melakukan proses filtrasi, di mana untuk mendapatkan endapan basah. Lalu endapan basah yang sudah didapatkan lalu dikeringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat hingga mendapatkan endapan keringnya. Dan ini adalah hasil endapan kering setelah metode elektrokoagulasi dan endapan kering setelah metode jar test.